Allah. Ada kejutan yang luar biasa yang disiapkan Allah. A'dadtu li'ibadiyas shalihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kenapa Ustaz tidak berdiri di bawah? Karena dilarang, protokol, nggak boleh. Kenapa Ustaz tidak berdiri di depan? Tidak boleh membelakangi. Andre Guru tak kualat, dari kecil diajar orang tua, jangan kau membelakangi guru, nanti pantat kau berbisul. Mohon maaf keceplosan, memang begitu nasihat orang tua dulu. Jadi jalan yang paling tengah di sini. Mana tahu, ini mesti saya jelaskan semua. Kalau tidak nanti di-upload di channel, semuanya komen. Kenapa di tepi? Kenapa begini? Kenapa begitu? Orang sekarang suka komen saja. Begitu juga dengan masjid ini. Kenapa belum disemen? Kenapa nggak ada pintu? Kenapa nggak ada jendela? Kau nggak usah komen, datang kemari selesaikan. Ustaz Ketua Pembangunan Masjid Andre Gurutta Haji Muhammad Yunus Martan itu sampai titelnya Haji Hamdani Halim LC. LC itu artinya lagi cemas. Jadi beliau setiap melihat masjid ini cemas hatinya. Dia cemas bukan masalah masjid ini selesai tidak selesai. Yang beliau cemaskan adalah bagaimana orang-orang yang punya uang ini nanti meninggal dunia dan tidak membawa apa-apa. Mohon maaf, jangan tersinggung. Kunci mendengar tausiah Abdul Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Mohon maaf ya Bu. Ibu agak kareba. Sehat ya Bu? Kalau saya tanya jawab dengan jujur, jangan marah, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Janji? Bisa? Jangan ada dusta di antara kita. Oke, siapkan mental, tarik napas sedikit. Jangan ditahan, nanti keluar dari bawah. Hembuskan. Kira-kira kalau bapak ini meninggal, bapak ibu mau ikut nggak? Jelas Pak, jelas. Anak santri ketawa kayak paham aja. Jadi yang selama ini katanya Bang, jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku hilang. Yang selama ini katanya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tolong jangan gara-gara ini bapak dengan ibu menjadi tidak mesra. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau dikatakan ustadz provokator kenapa dibawa ke As'adiyah, merusak hubungan kita saja. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa kalau kita mati sendirian guys, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadarlah diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Semuanya akan hilang, tak ada yang abadi, semua akan menghadap Allah. Ustaz Somad yang selama ini ceramah menggelegar tabligh akbar, meninggal tidak bawa mikrofon. Ustaz Somad sorban tinggal, dan memang sorban ini kabarnya akan ditinggalkan karena akan diberikan kepada 5 penyumbang terbesar lelang. Mana juru lelang kita? Masya Allah, sudah siap Ustaz? Masya Allah, siap juru lelang. Juru lelangnya sudah siap, tinggal lagi yang mau dilelang ini belum siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar amalnya adalah Andre Gurutta Muhammad As'ad. Berapa muridnya? Saya tanya ke Ustaz Bunyamin, tempat saya tabligh akbar dulu itu bukan yang ini Ustaz Bunyamin? Bukan, kampus 2. Itu berapa santrinya? Sekitar 6 ribuan. Belum lagi santri-santri yang lain. Sejak berdiri As'adiyah sampai hari ini, berapa yang jadi profesor, jadi doktor, guru besar, pengusaha, pengajar, jadi alim, jadi ulama, mengalir ke makam almarhum. Kalau kita bukan ulama, bukan Andre Gurutta, bukan menjadi kiai, bukan ustaz, bukan profesor, mudah saja untuk mendapatkan amal
banyak mengalir seperti amal mereka. Apa dia? Siapkan, selesaikan. Yang bisa semua, selesaikan semua. Mungkin sekarang nggak bawa uang, nggak apa-apa. Pulang dari sini nanti langsung telepon. Assalamualaikum Ustadz Hamdani. Waalaikumsalam. Berapa sak semen lagi, berapa batu bata, berapa kerikil, berapa pintu, berapa jendela, berapa kosen, berapa atap, berapa AC. Mau bantu? Enggak, nanya aja. Ini maksudnya apa? Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa diselesaikan semua, jangan tinggalkan semua. Saya cuma bisa kasih batu bata Pak Ustaz. Serahkan batu bata. Batu bata terlalu besar, batu kerikil Pak Ustaz. Oh, batu kerikil. Batu kerikil pun terlalu besar, pasir Pak Ustaz. Oh, pasir. Pasir pun nggak bisa Pak Ustaz, mati aja. Apalagi bekal yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai datang orang lewat di depan pesantren Asnadiyah, lalu mereka foto pesantren ini dan mereka komen, menyakitkan komennya. Apa kata mereka? Masa rumah burung selesai, rumah Allah nggak selesai-selesai? Rumah burung sarang walet, sarang walet aja selesai, katanya Baitullah, katanya Allahu Akbar, kenapa tidak siap? Saya yakin dan percaya selesai tablik akbar ini, selesai pula masjid ini insyaallah. Amin. Biasanya di mana-mana kalau saya tablik akbar itu ada kota, ada kresek, disebar, ada relawan. Tapi di Asnadiyah saya perhatikan ke kiri tidak ada kota, ke kanan tidak ada. Saya heran, gimana orang ini bisa menyumbang? Ternyata di Asnadiyah sudah keren. Bagaimana caranya? Langsung transfer banking. Dan biasanya disediakan itu barcode-nya, langsung dikirimkan, transfer banking, langsunglah dia pencet rekening pesantren Asnadiyah pembangunan Masjid Andre Gurutta Yunus Martan. Begitu dikirim, selesai dia pun melelehkan air mata. Istrinya bertanya, abang haru karena sedekah? Betul. Harunya kenapa? Salah pencet. Rencana nolnya mau kasih 100.000, terpencet 6 kali, 1 juta. Kebetulan tabungannya ada 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Di tabungannya ada 100 juta. Amin. Dia transferkan untuk Masjid Andre Gurutta ke Haji Yunus Martan 1 juta. Berarti yang tinggal di rekening, memang kalau udah cerita sedekah ini banyak yang pura-pura pikun memang. Dia punya uang tabungan 100 juta, dia kirimkan untuk pembangunan masjid 1 juta. Berarti yang tinggal di rekeningnya 99 juta. Mati. Yang dibawanya berapa? Yang 1 juta itu yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang 99 diambil sama istri, diambil oleh anak. Jangan lupa, istrimu akan diambil oleh brownies, berondong manis. Informasi ini sulit saya menyampaikannya, tapi kalau tak saya sampaikan, ini kalimat yang sangat menyakitkan. Tapi mesti saya ucapkan. Saya ustaz yang tidak pandai berbahasa basi kalimat berbunga-bunga. Saya to the point saja, bahwa yang kita bawa mati cuman 1 juta. Itu kalau ngirim 1 juta. Kalau ngirim 5.000, mau masuk surga 5.000. Kata malaikat, maksud Allah 5.000 mau masuk surga. Sekarang parkir di mall aja jam kedua udah 10.000. Pipis saja sekarang udah harga naik sesuai dengan kenaikan bensin. Bagaimana kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalau ada orang mengatakan marilah kita miskin, susah, melarat, Nabi Muhammad itu miskin. Ini Muhammad yang mana yang kau ceritakan ini? Andre Gurutta kita kaya-kaya. Kalau mereka tidak kaya, tidak mungkin punya tanah luas bangun pondok pesantren. Tapi mereka hidupnya bersahaja. Untuk apa punya uang banyak-banyak?
sekaya-kayanya orang Sulawesi Selatan, sekaya-kayanya orang Bugis Makassar, bajunya paling tebal 3 lapis, singlet di dalam, kemeja, jas, 3 lapis. Kalau sampai ada yang 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Sekaya-kayanya orang Sulawesi Selatan, itu makannya paling nambuh 3 kali. Siapa itu? Saya tadi. Enak sekali masakan di tempat Ustadz Hamdani, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Semua dikeluarkan. Ada ikan yang belum dimasak, lawa-lawa, Masya Allah, ada macam-macam. Pokoknya saya coba semua, saya tes semua. Nanti saya pulang, saya ceritakan ke keluarga saya. Gimana rasanya bang? Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Begitu jugalah rasanya kalau sudah mati nanti menghadap Allah, tidak sempat bersedekah, air mata meleleh, tak ada gunanya. Apa kata mereka? Setiap hari Jumat subuh ayat itu dibacakan. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal soleh. Bukan somat. Orang-orang mati itu ditanya, mau kamu hidup lagi? Orang mati, laula akhartani ila ajalin qarib, berilah aku waktu untuk hidup sebentar saja ya Allah. 1 hari, tidak kata Allah, semenit. Andai kau kasih aku waktu hidup semenit, mau apa? Apa kata mereka? Fa'as-saddaqah, kalau kau kasih aku hidup sebentar, aku mau bersedekah. Begitulah keinginan mereka. Tapi memang orang mati ini tidak pernah hidup lagi untuk bercerita. Sampai sekarang belum ada orang mati datang cerita. Ada Pak Ustaz orang mati hidup lagi? Zombie? Inilah terlalu kebanyakan nonton film. Ada Pak Ustaz yang sudah mati datang lagi? Siapa? Genderuwo, Nyi Blorong, Sudil Bolong, Suster Ngesot. Ustaz pun hafal juga hantu-hantu ini. Kita kalau sudah mati sekali menghadap Allah tidak akan kembali lagi. Maka Allah yang menceritakan dalam Quran bahwa kita hanya tinggal kenangan semata. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Selesai berganti, patah tumbuh, hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000, selesai zaman. Saya ibarat pohon sudah mulai menguning, hijau, kuning, layu, mati, selesai. Tumbuh yang hijau. Jangan khawatir kematian, karena akan digantikan oleh tunas-tunas yang hijau. Yang menggantikan itu adalah santri-santri dari As'adiyah ini. Saya sedang melihat tunas-tunas hijau yang luar biasa. Anak-anak muda berebut ingin bersalaman, memuliakan para Andre Guruta, memuliakan para alim ulama dan guru-guru. Mereka yang akan melanjutkan perjuangan. Tapi bagaimana mereka mau melanjutkan kalau masjid ini belum juga selesai? Berdoa mereka ke atas, menetes, ya Allah, kenapa menangis melihat semen belum juga selesai? Bapak ibu yang sholatnya di rumah kurang khusyuk, di masjid kurang khusyuk, datanglah ke sini insya Allah khusyuk. Saya Pak Ustaz kadang khusyuk waktu sujud. Kalau di masjid ini jangankan sujud, waktu ke atas pun juga. Pandang ke kanan, pandang ke kiri. Kalau ada orang hatinya tenang, rumah Allah belum selesai, perlu dia curiga terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang bakhil, pelit, medit, kedekut, apa lagi? Nah? Seke. Masya Allah, dapat kosakata baru. Ini bagi mereka ini, ada orang-orang yang pelit ini kalau melihat ini detak jantungnya, waduh, sedekah lagi. Tapi bagi orang yang hatinya lapang melihat ini, dia katakan inilah masanya investasi akhirat yang tidak akan putus dengan kematian. Bayangkan kalau masjid ini diselesaikan, 700 santri, apalagi ini bukan sekedar santri biasa, ini ma'had ali selevel S1. Mereka akan lanjut S2, S3, menjadi kiai, menjadi ulama, menjadi pimpinan pondok pesantren. Satu anak santri itu akan punya 100 santri.
menyebar ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, alumni dari pesantren As'adiyah yang akan menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pesantren As'adiyah berakidah Asy'ari, Asy'ari yang asli, berfikih Syafi'i, Syafi'i yang asli, bertasawuf Sunni Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Ghazali yang asli. Kenapa Ustaz tekankan begitu? Kenapa Ustaz tekankan begitu? Karena sekarang banyak bawa-bawa nama Syafi'i, tapi Syafi'i palsu. Pakai nama Imam Syafi'i, tapi nggak kunut subuh. Imam Syafi'i itu kunut subuh sampai meninggal. Saya bukan fanatik kunut, saya bukan orang fanatik kunut. Tapi kalau saya jadi imam sholat dekat rumah saya, memang saya berkunut. Tapi saya tidak menyalahkan yang tak berkunut. Tapi mengatakan Imam Syafi'i tidak berkunut itu palsu. Karena Imam Syafi'i itu berkunut. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut 2, yang tidak 2. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Oh, jadi metal jadi. Yang tidak berkunut Hanafi dengan Hambali. Jadi payah betul. Kalau mau buat lembaga yang tidak berkunut, buatlah pesantren Imam Hambali atau sekolah tinggi Imam Hanafi. Tapi kalau membuat pesantren Imam Syafi'i, ternyata santrinya tidak berkunut, itu Syafi'i apa namanya? Syafi'i KW. Membuat lembaga namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada bab jenazah mengatakan, wa in khatimul Qur'ana, kalau orang meninggal itu dibacakan sekhatam Quran, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kata Imam Nawawi. Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal tahun 676, Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Jarak antara mereka 400 tahun lebih kurang. Tapi Imam Nawawi dari guru-gurunya bersanad sampai ke Imam Syafi'i. Dia katakan dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan Quran 30 juz, mereka hadiahkan pahalanya untuk orang meninggal, fahuwa hasanun, itu bagus, afdol, seafdol-afdolnya dibacakan sekhatam Quran. Tiba-tiba ada yang mengaku ikut mazhab Syafi'i, pondok pesantren Imam Syafi'i, sekolah tinggi Imam Syafi'i, mengatakan tidak boleh membacakan Al-Quran pada orang meninggal. Jadi ente ini Syafi'i yang mana? Jadi perlu mungkin bapak ibu yang tidak pesantren berat membaca ini, membahas ini berat. Yang mana yang asli? Kalau ini berat nggak usah, yang ringan aja. Beli 2-3 sak semen, kirimkan. Pembahasan ini berat, biar kami aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya mulai jam 4, sekarang sudah jam 4.30.